Siap, Pak. Nama saya Lukas Pranata Barat. Di sini saya akan presentasikan topik pointer to function. Baik, di sini saya sudah siapkan slide-nya, Pak. Baik, saya akan mulai presentasinya. Ya. Pointer adalah suatu variabel petunjuk yang memiliki nilai yang menunjukkan alamat suatu lokasi memori tertentu. Nah, jadi pointer tidak berisi nilai data, melainkan berisi suatu alamat memori atau null jika tidak berisi data. Nah, pointer tidak diinisialisasi disebut dangling pointer. Ya. Lokasi memori tersebut bisa diwakili sebuah variabel atau dapat juga berupa nilai alamat memori secara langsung. Nah, berikut adalah ilustrasi sebuah pointer. Nah, kita memiliki X yang berisi nilai karakter A. Nah, oleh compiler Pascal, nilai A ini akan disimpan di suatu alamat tertentu di memori. Nah, alamat variabel X dapat diakses dengan menggunakan simbol dan X. Jika kita ingin menyimpan alamat dari variabel X ini, kita bisa menggunakan suatu variabel, misalnya char alamat underscore X sama dengan simbol dan X titik koma. Nah, alamat underscore X adalah suatu variabel yang berisi alamat di mana nilai X yaitu A disimpan. Nah, variabel alamat underscore X ini disebut sebagai variabel pointer atau sering disebut pointer saja. Nah, contoh programnya berikut kita saksikan sama-sama. Integer main char alamat X, char X sama dengan A, alamat X sama dengan X, printf-nya X yaitu disimpan pada alamat P atau X dalam hexa. X alamat underscore X, alamat underscore X. Nah, format %P itu digunakan, ini %P ya, format %P itu digunakan untuk menampilkan alamat pointer. Nah, berikut tampilannya setelah di-compile. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pointer dengan variabel biasa. Nah, pada variabel biasa itu berisi data atau nilai, sedangkan kalau pointer itu berisi alamat memori dari suatu variabel tertentu. Nah, pada variabel biasa operasi yang dilakukan itu seperti layaknya operasi biasa, yaitu tambah, kurang, kali, bagi. Sedangkan kalau pada pointer itu membutuhkan operator khusus, yaitu simbol dan yang menunjukkan alamat dari suatu variabel tertentu. Nah, operator simbol dan ya hanya dapat dilakukan kepada variabel dan akan menghasilkan alamat dari variabel itu. Contoh, P sama dengan simbol dan N. Lalu yang kedua, operator bintang. Nah, operator ini bersifat menggunakan nilai dari alamat variabel yang ditunjuk oleh pointer tersebut. Contoh, integer bintang P titik koma. Nah, dia pada variabel biasa itu sifatnya statis, sedangkan pada pointer itu bersifat dinamis. Nah, untuk mendeklarasikan pada variabel biasa itu integer A titik koma, sedangkan pada pointer itu deklarasinya integer bintang A. Nah, operator pointer. Nah, operator pointer itu ada dua, operator bintang dan operator simbol dan. Nah, pada operator bintang itu dia berfungsi untuk mendapatkan nilai data dari variabel pointer. Contoh, integer bintang alamat titik koma. Lalu yang kedua, integer nilai sama dengan 10 titik koma. Yang ketiga, alamat sama dengan simbol dan nilai titik koma. Lalu yang keempat, printf dalam tanda petik %d, koma, bintang alamat tutup kurung titik koma. Nah, untuk pada operator bintang, untuk hasilnya itu yaitu 10. Lalu yang kedua pada operator dan. Nah, ini fungsinya untuk mendapatkan alamat memori dari variabel pointer. Contohnya, integer bintang alamat titik koma, integer nilai sama dengan 10, alamat sama dengan dan simbol dan nilai titik koma, printf dalam tanda petik %p alamat
tutup kurung, titik koma. Nah, di sini hasilnya 22 FF 70. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaan hasil yang didapat ya. Perbedaan hasil dari yang tadi operator bintang dan operator simbol dan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, contohnya itu pointer dideklarasikan dengan cara tipe underscore data bintang nama underscore variabel underscore pointer titik koma. Nah, contoh inisialisasi pointer. Contohnya itu include pagar include stdio.h, include conio.h, integer main, float nilai A, float nilai bintang alamat sama dengan simbol dan nilai titik koma, nilainya sama dengan 25,2 titik koma, printf nilai persen titik 2f berada di alamat memori persen p atau persen x dalam hexa strip n tanda petik nilai alamat dan nilai koma alamat. Nah, printf yang berikutnya isi tanda petik isi nilai dari pointer alamat adalah persen 2f bintang alamat. Lalu tidak lupa gets. Nah, nanti setelah dikompil nanti akan hasilnya muncul tampilan seperti ini. Nilai 2520 berada di alamat memori 0022FF74 atau 22FF74 dalam hexa. Lalu isi nilai dari pointer alamat adalah 25,20. Nah, adapun aturannya, variabel pointer dapat dideklarasikan dengan tipe data apapun. Nah, pendeklarasian variabel pointer dengan tipe tertentu digunakan untuk menyimpan alamat memori yang berisi data sesuai dengan tipe data yang dideklarasikan, namun bukan untuk berisi nilai bertipe data tertentu. Nah, tipe data digunakan sebagai lebar data untuk alokasi memori. Misalnya char berarti lebar datanya 1 byte, dan seterusnya. Nah, jika suatu variabel pointer dideklarasikan bertipe float, berarti variabel pointer tersebut hanya bisa digunakan untuk menunjuk alamat memori yang berisi nilai bertipe float juga. Nah, berikut contoh yang salah ya. Teman-teman bisa saksikan berikut contoh yang salah. Pertama, include stdio.h, include conio.h, integer main, long integer nilai sama dengan 9002, integer bintang alamat underscore salah, alamat underscore salah sama dengan simbol dan nilai titik koma, printf, nilainya adalah persen 1d underscore n, bintang alamat underscore salah, return 0. Lalu pesannya adalah, message-nya compiling no name 00.cpp ya. Jika teman-teman menggunakan div C++. Nah, error no name, cpp cannot convert long to integer in function main. Warning no name nilai is assigned a value that is never used in function main. Nah, seperti inilah tampilan contoh operasi yang salah ya. Nah, operasi pada pointer. Yang pertama itu operasi assignment. Antar variabel pointer dapat dilakukan operasi assignment. Contoh yang pertama yaitu assignment dan sebuah alamat dapat ditunjuk oleh lebih dari satu pointer. Contoh yang kedua, mengisi variabel dengan nilai yang ditunjuk oleh sebuah variabel pointer. Contoh ketiga, mengoperasikan isi variabel dengan menyebut alamatnya dengan pointer. Contoh keempat, mengisi dan mengganti variabel yang ditunjuk oleh pointer. Nah, assignment sebuah alamat dapat ditunjuk oleh lebih dari satu pointer. Nah, bisa sama-sama kita lihat code-nya. Integer main float y, x1, x2, y sama dengan 12,34, x1-nya sama dengan dan y, x2 sama dengan x1. Nah, berikut adalah operasi pemberian nilai. Printf nilainya ditunjuk oleh x1 adalah persen 2 kali titik 2f di alamat persen p underscore strip n y dan y simbol dan y. Printf nilai y yang ditunjuk oleh x2 adalah persen 2 titik 2f di alamat persen p strip n bintang x2. Nah, berikut tampilannya jika dikompil.
Nah, nilai Y yang ditunjuk oleh X1 adalah 12,34 di alamat 0022 FF74. Nilai Y yang ditunjuk oleh X2 adalah 12,34 di alamat 0022 FF74. Nah, berikut adalah mengisi variabel dengan nilai yang ditunjuk oleh sebuah variabel pointer. Berikut teman-teman bisa saksikan. Berikut adalah code-nya. Yang berikut hasil tampilannya jika dikompilasi. Code-nya integer main, integer bintang P, A sama dengan 25, B titik koma, B titik koma, P sama dengan simbol dan A, B sama dengan bintang P titik koma, printf nilai A-nya sama dengan persen D di alamat persen P strip N, A, P, printf nilai B sama dengan persen D di alamat persen P underscore N, B, P. Nah, hasilnya itu nilai A sama dengan 25 di alamat 0022 FF70, nilai B 25 di alamat 0022 FF70. Nah, berikut mengoperasikan isi variabel dengan menyebut alamatnya dengan pointer. Nah, berikut code-nya. Dan hasilnya itu nanti jika dikompilasi nilai 7P sama dengan 25 di alamat 0022 FF74. Kalau pada Q 12 di alamat 0022 FF70, pada P sama dengan 25 di alamat 0022 FF74, Q sama dengan 25 di alamat 0022 FF70. Nah, ini untuk mengisi dan mengganti variabel yang ditunjuk oleh pointer. Nah, code-nya ini integer A bintang P sama dengan simbol dan A, bintang P sama dengan 25, printf nilai A sama dengan persen D, A. Lalu jika dikompilasi maka akan menampilkan hasil nilai A sama dengan 25. Nah, operasi pada pointer yang kedua itu operasi, tadi kan yang pertama assignment, lalu yang kedua ini operasi aritmatika. Nah, pada operasi aritmatika, pada pointer dapat dilakukan operasi aritmatika yang akan menunjuk suatu alamat memori baru. Hanya nilai integer saja yang bisa dioperasikan pada variabel pointer. Biasanya hanya operasi penambahan atau pengurangan saja. Misal pointer X bertipe integer 2 bytes, maka X tambah 1 akan menunjuk pada alamat memori sekarang, misal 1000. Ditambah size of X, yaitu 2, jadi 1002. Nah, contohnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat code-nya, studio.h, code main, char. Caranya misalnya sama dengan Anton. Langsung, teman-teman bisa lihat code-nya. Lalu lanjutnya pointer pada array. Nah, pada array, pointer hanya perlu menunjuk pada alamat elemen pertama saja, karena letak alamat array sudah berurutan pada memori. Variabel pointer hanya perlu increment. Nah, berikut contoh-contohnya. Ini pada array satu dimensi. Teman-teman bisa lihat. Nah, pada pernyataan P sama dengan A, ini pernyataan P sama dengan A, pointer artinya itu pointer P menyimpan alamat array A, yang alamatnya diwakili alamat elemen pertama, yaitu A sama dengan 0. Nah, kita juga dapat menuliskan baris P sama dengan A dengan diganti P sama dengan simbol dan A dalam kurung 0. Nah, hasilnya nanti jika dikompilasi akan menampilkan P pertama 1, P berikutnya yaitu 2. Nah, berikut code-nya. Nah, ini code-nya teman-teman bisa lihat. Nah, hasil jika dikompilasi nanti akan menampilkan hasil bilangan pertama, bilangan yang berurutan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu yang kedua 0, 0, 10, 20, 30, 40. Nah, kita akan review function. Function adalah bagian dari program yang memiliki nama tertentu yang unik. Biasanya digunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, serta letaknya dipisahkan dari bagian program yang menggunakan atau memanggil fungsi tersebut. Nah, keuntungan dari function, yang pertama dapat melakukan pendekatan top up dan divide and conquer. Artinya program besar dapat dipisah menjadi program-program kecil. Nah, yang kedua dapat dikerjakan oleh beberapa orang sehingga koordinasi mudah. Yang ketiga, kemudahan dalam mencari kesalahan-kesalahan karena alur logika jelas dan kesalahan dapat dilokalisasi dalam suatu modul tertentu saja. Lalu yang keempat, modifikasi program dapat dilakukan pada suatu modul tertentu saja tanpa mengganggu program keseluruhan.
Yang kelima, mempermudah dokumentasi. Yang keenam, reusability. Nah, artinya adalah suatu fungsi dapat digunakan kembali oleh program atau fungsi lain. Nah, berikutnya kita akan review kategori function pada C. Pertama, standard library function, yaitu fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh C dalam file-file header atau library-nya. Misalnya, CLR, SCR, bisa dibaca clear screen ya. Dalam tanda kurung, CLR, SCR, tanda kurung, printf, tutup tanda kurung, gets, tanda kurung. Nah, untuk function ini, kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu library yang akan digunakan, yaitu dengan menggunakan preprocessor directive, yaitu pagar include tanda lim kecil conio.h, tanda lim besar. Nah, programmer, lalu yang kedua programmer defined the function. Nah, artinya adalah function yang dibuat oleh programmer sendiri. Nah, function ini memiliki nama tertentu yang unik dalam program. Letaknya biasanya terpisah dari program utama dan bisa dijadikan menjadikan satu ke dalam suatu library buatan programmer itu sendiri yang kemudian juga di-include-kan untuk penggunanya. Nah, jenis function. Nah, function yang void. Function yang void sering disebut juga prosedur. Disebut void karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Nah, ciri-cirinya yang pertama, tidak adanya keyword yang return, tidak adanya tipe data di dalam deklarasi fungsi. Yang ketiga, menggunakan keyword void. Yang keempat, tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya. Tidak memiliki nilai kembalian fungsi. Nah, contohnya yang CLR, SR dalam tanda kurung, printf tanda kurung. Nah, contoh programnya seperti berikut. Oh, contoh programnya tidak ada ya. Contoh programnya belum tidak dibuat, tadi lupa. Maaf. Nah, untuk fungsi yang non-void, nah, fungsi non-void disebut juga function, disebut non-void karena mengembalikan nilai kembalian yang berasal dari keluaran hasil proses function tersebut. Nah, ciri-cirinya ada keyword return, ada tipe data yang mengawali deklarasi fungsi, tidak ada keyword void. Nah, pada function non-void di sini dia memiliki nilai kembalian. Function non-void dapat dianalogikan sebagai suatu variabel yang memiliki tipe data tertentu sehingga dapat langsung ditampilkan hasilnya. Contohnya sin tanda kurung, gets tanda kurung. Nah, contoh programnya belum tidak dibuat, tadi kelupaan. Mohon maaf. Nah, the main function. Main function di sini adalah sebuah program yang paling sederhana dalam bahasa C. Agar dapat dieksekusi harus terdiri dari minimal satu buah fungsi, yaitu function main dalam tanda kurung. Nah, pada saat program C dijalankan, maka compiler C akan mencari function main dalam kurung dan melaksanakan instruksi-instruksi yang ada di sana. Nah, di dalam function main sering dideklarasikan dalam dua bentuk, yaitu integer main tanda kurung dan void main tanda kurung. Nah, topik berikutnya integer dan void main tanda kurung. Integer main berarti di dalam function main tersebut harus terdapat keyword return di bagian akhir fungsi dan mengembalikan nilai bertipe data integer. Nah, mengapa hasil return harus bertipe integer juga? Ya, karena tipe data yang mendahului fungsi main di atas dideklarasikan integer. Nah, jika sebuah program C dieksekusi, maka akan dikembalikan status eksekusi program. Nah, jika terminate successfully, maka akan dikembalikan status 0. Sedangkan jika terminate unsuccessfully, akan dikembalikan nilai status tidak 0. Nah, void main berarti function yang void dan tidak mengembalikan nilai status program, sehingga nilai status program tidak bisa diketahui. Nah, argumen pada function. Sebuah fungsi bila memiliki argumen-argumen yang bersifat opsional, argumen-argumen tersebut berfungsi sebagai parameter inputan yang berupa variabel-variabel bagi fungsi tersebut, yaitu bersifat lokal. Nah, argumen harus bertipe data tertentu. Terdapat dua jenis parameter. Yang pertama, parameter formal.
parameter formal ini adalah parameter yang ditulis pada deklarasi fungsi. Lalu yang kedua parameter aktual. Nah, parameter aktual adalah parameter yang diinputkan dalam program pemanggil fungsi tersebut. Ya, dapat berupa variabel atau langsung berupa nilai tertentu sesuai dengan tipe data yang dideklarasikan untuk masing-masing parameter fungsi. Nah, berikut contoh argumen function. Teman-teman bisa dilihat di sini x, y, x dan y disebut parameter formal, dan variabel a, b, maaf ini c ya, maaf ini c saya ketik. Nah, variabel a, b, c lokal dalam main, variabel lokal dalam main ini. Lalu variabel a, dan b disebut parameter aktual. Lalu x dan y di sini disebut parameter formal sama dengan yang x integer x, y, x dan y. Lalu variabel x, y lokal dalam jumlah x, y. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, ruang lingkup variabel. Nah, pada variabel global dikenal di semua bagian. Kalau di lokal dia dikenal hanya di bagian tertentu saja. Nah, untuk variabel statik dia nilainya tetap dan nilai terakhir akan tetap disimpan. Nah, ruang lingkup pada variabel statik ini tergantung cara pandangannya atau ruang lingkupnya. Nah, pengiriman by value. Nah, yang dikirimkan ke fungsi adalah nilainya, bukan alamat memori letak dari datanya. Fungsi yang menerima kiriman nilai ini akan menyimpan nilainya di alamat terpisah dari nilai yang asli digunakan oleh program yang memanggil fungsi tersebut. Nah, karena itulah pengubahan nilai di dalam fungsi tidak akan berpengaruh pada nilai asli di program yang memanggil fungsi walaupun keduanya menggunakan nama variabel yang sama. Nah, sifat pengirimannya yaitu satu arah dari program pemanggil ke fungsi yang dipanggil saja. Nah, parameter bisa berupa ungkapan atau statement. Nah, contohnya seperti berikut, teman-teman bisa lihat kodenya. Nah, hasil dan kondisi memori dari kode tersebut yaitu A global adalah 4, alamatnya 00403000. Mainnya adalah 5, alamatnya 0022FF74. By value adalah 15, alamatnya adalah 0022FF60. Main setelah fungsi dipanggil adalah 5, alamatnya adalah 0022FF74. Teman-teman bisa lihat. Nah, pengiriman by reference. Yang dikirimkan adalah alamat memori letak dari nilai datanya, bukan dari nilai datanya. Fungsi yang menerima parameter ini akan menggunakan atau mengakses data dengan alamat yang sama dengan alamat nilai datanya. Karena itulah, pengubahan nilai di fungsi akan mengubah juga nilai asli di program pemanggil fungsi tersebut. Nah, pengiriman parameter by reference adalah pengiriman dua arah, yaitu dari program pemanggil ke fungsi dan sebaliknya dari fungsi ke program pemanggilnya. Pengiriman parameter by reference tidak dapat digunakan untuk suatu ungkapan atau statement. Hanya bisa untuk variabel, konstanta, atau elemen array saja. Berikut contohnya. Teman-teman bisa lihat kodenya. Dan berikut hasil dan kondisi memorinya. Ya. Lalu parameter berupa array. Nah, pengiriman parameter berupa array sebenarnya adalah pengiriman by reference. Yang dikirimkan adalah alamat elemen pertama dari array, bukan seluruh nilai-nilai array-nya. Pada parameter formal, alamat elemen pertama dari array dapat ditulis berupa nama array saja tanpa ditulis indeksnya, itu bisa aja kosong. Nah, pada parameter aktual, penulisan dilakukan dengan menuliskan nama array-nya saja. Nah, contohnya seperti berikut kodenya, dan hasil kompilasinya, pengisian selesai, maka akan ditampilkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Demikian hanya itu saja seperti presentasi dari saya mengenai topik pointer to function. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Terima kasih.